Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Saya bacakan bagi kita firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Garis bawahi, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lanjut lagi di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-32. Dinyatakan di sana, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau boleh saya berikan judul dari firman Tuhan ini adalah kehilangan identitas diri. Identitas bagaikan sebuah label bagi orang-orang percaya, atau bagi diri kita seseorang. Identitas bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Karena kenapa saudara yang kasih Tuhan Yesus bahkan selama hidupnya harus mempunyai identitas diri sendiri. Karena kenapa saudara yang sekaya katakan demikian, jika seseorang memberikan identitas kepada dirinya sendiri, maka seluruh aspek kehidupannya harus mendukung identitas tersebut. Karena itu sepadan, sejalan, dan harus sesuai dengan apa yang dia miliki. Dikatakan dalam firman Tuhan, identitas ini nantinya sangat berpengaruh kepada kehidupannya. Sebagai orang percaya, kita pun memiliki identitas diri sendiri, yaitu harus mempunyai kasih. Memiliki kasih, karena dikatakan dalam firman Tuhan, orang berdosa sekalipun memiliki kasih dan bisa mengasihi. Ini yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya. Ketika kasih itu tidak kita aplikasi di dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita telah kehilangan identitas diri sebagai orang yang percaya, saudara yang kasih Tuhan. Maka saya katakan tadi, dikatakan dalam firman Tuhan, supaya kita tidak kehilangan jati diri, tidak kehilangan identitas diri, supaya kita nyatakan pada hakikatnya dimanapun kita berada, dimanapun kita berdiam diri, dimanapun kita berdomisili, kita harus mempunyai identitas. Kalau di pemerintahan, kita harus mempunyai kartu tanda penduduk di mana kita tinggal. Lalu dengan notabene-nya harus punya kartu bagi orang yang sudah berkeluarga, punya kartu keluarga. Bagi pemuda-pemudi juga harus mempunyai identitas jati diri. Keberadaanmu yang harus mengetahui dan menilai sesungguhnya engkau di mana berada. Demikian juga di dalam perkataan firman Tuhan, ada banyak cara agar orang lain mengenal kita sebagai orang Kristen. Saya katakan tadi dalam firman Tuhan ini, ketika orang percaya ragu, ketika orang percaya lagi
yang terombang-ambing atau memiliki identitas yang abu-abu, maka banyak yang menjual jati dirinya dan tidak bertekad bahwa dia orang yang percaya. Dikatakan dalam firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kalau secara manusiawi kita diam atau mungkin berdomisili tinggal di dalam naungan orang-orang yang Kristian. Lalu ketika banyak pencobaan, banyak macam alasan, ancaman mungkin diperhadapkan dengan kita, karena kita tidak teguh atau tidak tegak dalam pendirian kita. Tuhan tuntut bagi kita semua anak-anak Tuhan, bukan bagi orang yang percaya saja, bukan hanya kepada orang yang sudah berkeluarga saja, tapi juga bagi engkau remaja pemuda-pemudi gereja ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan dalam firman Tuhan, ada banyak cara orang lain mengenal kita sebagai orang Kristen. Mungkin ketika kita menggunakan aksesoris dikatakan di sana, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan baju ataupun stiker-stiker lainnya. Biasanya kita sebagai orang Kristen, kadang kalau kita mempunyai akomodasi, katakanlah motor, mobil dan lain sebagainya, atau aksesoris, kadang kita punya perhiasan. Kalau kita buatlah mainannya bentuk salib, menyatakan kita sebagai orang Kristen. Bahkan di mobil kita atau di motor kita banyak ada stiker-stiker buat kata-kata bunyi firman Tuhan, atau beberapa salib, stiker-stiker kan banyak. Ada banyak cara orang Kristen untuk menyatakan siapa jati dirinya di hadapan Tuhan. Ini perlu dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, dapat memperlihatkan bagaimana kita sebagai orang gerejawi, tetapi tanda pengenal kita sesungguhnya adalah harus menyatakan, harus dikatakan dalam firman Tuhan ini, harus bisa mengaplikasi bahwa kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih mengasihi seseorang itu harus kita pegang. Ini yang menentukan kita, saudara yang kasih Tuhan, bahwa kita adalah yang mempunyai identitas sebagai orang Kristen, harus mempunyai dan memiliki kasih mengasihi. Tanpa itu tidak benar dan tidak jelas keidentitasan kita atau jati diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, berdasarkan dalam firman Tuhan dikatakan tadi di dalam kitab Yohanes itu, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sana, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Puji Tuhan. Haleluya. Anak-anak Tuhan dituntut pada saat ini, apalagi di akhir zaman ini, tidak jarang orang percaya menganggap bahwa mengasihi adalah sebuah pilihan. Kita dapat mengasihi siapa saja, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ingin dikasihi. Kadang namun Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa mengasihi adalah sebuah perintah. Mengasihi adalah sebuah perintah dari Allah kepada orang yang percaya, supaya menghakikatkan peduli kasih ini terhadap sesama. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan Yesus, Tuhan katakan dengan tegas kepada kita bahwa kasih adalah suami yang harus ditaati sepenuhnya, tidak bimbang, tidak ragu-ragu, tidak abu-abu. Kalau dia biru, akan tetap biru. Kalau dinyatakan merah, harus tetap merah. Kasih itu tidak ada yang pura-pura. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan Yesus, kasih bukan didasarkan kepada perasaan kita atau melainkan kepada komitmen kita
untuk saling mengasihi. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang seringkali kita menganggap bahwa mengasihi adalah hal yang sangat sulit untuk kita lakukan dan sulit untuk kita pahami. Melalui perintah baru ini, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, kita dapat melihat teladan sempurna yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Itu bukti salah satu pengasihan Tuhan terhadap diri kita sebagai orang yang percaya, umat pilihan Tuhan. Karena kita ini Tuhan nyatakan anak-anak yang sudah Tuhan pilih, dan Tuhan bedakan bagi orang-orang yang di luar sana tidak akan sama lagi. Penilaian tersendiri, pengasihan tersendiri, atau berkat yang Tuhan akan limpahkan bagi kehidupan kita. Dasar rupa kita akan dibakar sancur di dewata, doa akan dibuarakan. Harus ada perbandingan suara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita dapat melihat teladan yang sempurna dikatakan dalam firman Tuhan ini. Yesus melakukan yang di atas kayu salib. Ketika mata kita tertuju bagi pengorbanannya, saudara yang dikasih Tuhan, dan teladan yang telah Ia lakukan, maka akan kekuatan besar yang akan memampukan kita untuk mengasihi tanpa syarat dan tanpa penilaian tersendiri. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hal ini bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena pekerjaan Roh Kudus yang ada padaku dan yang ada padamu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan. Haleluya. Itu engkau tidak akan pernah bisa memperlakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau saya katakan, saudara, Kamis malam yang lalu dalam ibadah saya membacakan firman Tuhan, banyak pengharapan yang Tuhan sudah akan harus berikan kepada kita. Tergantung kita, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak pernah salah menempatkan pengharapan itu kepada siapa yang harus Dia beri. Tetapi bagi orang-orang yang percaya dan memahami dan mengasihi sesama kita masing-masing. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kehidupan kita, kehidupan atau karena pekerjaan Roh Kudus kita di dalam diri kita, ketika kita menaati perintah baru ini, kita akan dapat mempertahankan identitas kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ragu. Una meragu biho abang nota minang perlu bina posok bulu. Song nelunya di tanah kiri ikut siap berita ini. Saya sangat tertarik dengan pujian itu. Kalau begitu pujian tadi berkata langsung diungkapkan karena rasa sukacitanya bahwa itu lagu adalah lagu salah satu favorit. Oh, saya juga sama halnya yang berpikir saudara yang kasih Tuhan Yesus. Bolu mami bulu tampak nabo salah sampai bingguan itu sadari mangsa mungkin. Mana narokuru, mana surguru, nanti berubah tinggi. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, engkau jangan ragu. Mari, di mana kita berdiam diri pada saat ini, di rumah Tuhan, di gereja Pentakosta Indonesia. Ingat, jati dirimu siapa? Engkau di hadapan Tuhan. Jangan engkau ragukan lagi bahwa berkat Tuhan itu akan disampaikan kepada engkau yang mengasihi Dia, yaitu yang mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Lewat tepuk tangan kita juga kita dinyatakan orang pelayanan. Lewat pujian kita juga kita sudah dinyatakan itu pelayanan. Lewat kita worship leader juga kita sudah melayani Tuhan. Lewat singer juga kita sudah melayani Tuhan. Lewat yang mengoperasikan LCD juga kita sudah melayani Tuhan. Terlebih khusus juga tim pemain musik kita sudah ikut dalam pelayanan Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena identitas menyatakan engkau sebagai jati diri yang punya identitas sebagai anak gereja Pentakosta Indonesia. Puji Tuhan. Haleluya. Bimbang beho, roh mau terima. Mantap-mantap berubah tadi lewat panel video.
Dikatakan dalam firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Saya bacakan, karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sedangkan orang-orang berdosa bisa mengasihi, apalagi kita. Demikian firman Tuhan sebagai pengantar untuk firman